Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para jamaah Masjid Baitur Razzaq yang saya hormati, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kita hari ini akan membahas tema tentang fikih kurban. Insyaallah mulai Sabtu ini sampai nanti menjelang tanggal 1 Dzulhijjah kita akan fokus membahas fikih kurban. Ketepatan saya sudah selesai nulis buku tentang kurban 4 madhab. Insyaallah sudah angkat cetak, semoga nanti di minggu depan sudah bisa dibaca bersama-sama. Para jamaah, kok nggak bisa ini? Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Para jamaah, kita akan membahas tentang kurban. Untuk definisi saya kira tidak perlu kita bahas, kita langsung fokus kepada keutamaan dan hukum-hukum yang terkait tentang hewan kurban. Kalau kita bicara hewan kurban, itu dalil dari hewan kurban bisa kita baca kalau di Al-Quran adalah di surah Al-Kautsar. Di surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Ulama mengatakan yang dimaksud dengan fasholli di sini adalah salat Idul Adha, yang dimaksud dengan wanhar adalah menyembelih hewan kurban. Ini ayat tentang perintah menyembelih hewan kurban. Di ayat yang lain surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf
fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Ini juga ayat terkait tentang syiar Allah, meskipun ini terkait tentang masalah hadiyu, juga terkait tentang masalah kurban. Kalau kita bicara keutamaan kurban, ada banyak, diantaranya adalah kita baca di di hadis riwayat Tirmidzi. Di riwayat Tirmidzi dikatakan ma'amliya adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqi damin. Tidak ada ibadah yang paling dicintai, yang paling tinggi pahalanya kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah dibandingkan nyembelih hewan kurban. Jadi kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, ibadah tertinggi dari kita adalah nyembelih hewan kurban. Wa innahu la ta'ti yaumal qiyamah bi kuruniha wa asy'ariha. Kata Rasulullah SAW, kelak hewan kurban itu akan datang di hari kiamat lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan bulu-bulunya, lengkap dengan tulang-tulangnya. Bahkan ada beberapa perkataan ulama yang mengatakan bahwasanya hewan kurban itu adalah hewan tunggangan kita ketika melewati Shiratal Mustaqim. Makanya kalau cari hewan kurban, cari yang besar, tumpaannya enak. Jangan sampai sing kurban lemu, hewan kurban ini kurus. Nanti kalau sampai tumpahi kok mencret seakan. Di hadis yang lain riwayat Ibnu Majah dikatakan qala ashabu Rasulillah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadhil adha'i, Rasul, kurban itu apa? Maka Rasul menjawab, sunnatu abikum Ibrahim, kurban itu sunnahnya kakek kalian yaitu Nabi Ibrahim. Sahabat kemudian bertanya, fama lana fiha, kalau kita berkurban kita dapat apa? Maka Rasulullah menjawab, bikulli sya'aratin hasanah, setiap bulu-bulu dari hewan yang disembelih itu terdapat pahala. Makanya kalau cari hewan kurban, cari yang banyak bulunya supaya pahalanya semakin banyak. Para jamaah yang saya hormati, hukum kurban mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah, karena ada hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan salasun hunna alayya faraid. Kata Rasulullah, ada 3 ibadah yang bagiku itu wajib, wa hunna lakum tatawwu, tapi bagi kalian umatku hukumnya sunnah. Jadi 3 ibadah ini bagi Rasulullah wajib, tapi bagi umatnya sunnah. Apa saja? Yang pertama, an-nahru, nyembelih hewan kurban. Bagi Rasulullah nyembelih hewan kurban itu wajib. Rasulullah itu tiap tahun nyembelih kurban. Kadang-kadang nyembelih 2 kambing, kadang-kadang nyembelih unta. Bahkan di akhir hayat beliau itu beliau pernah menggiring 100 unta. Ini bagi Rasulullah wajib, bagi umatnya sunnah. Saking sunnahnya banyak umat Nabi Muhammad ganti HP tiap tahun kuat, tapi kurban tidak kuat. Saking sunnahnya banyak umat Nabi Muhammad nyicil mobil ben wulan 3 juta 5 juta kuat, tuku kurban 3 juta setahun sepisan tidak kuat. Saking sunnahnya banyak umat Nabi Muhammad kongkon mangan daging kurban doyan, tapi dia sendiri tidak pernah kurban. Ini saking sunnahnya. Makanya kalau bisa, kalau kita punya rezeki itu ya ayo kita sisihkan lah. Masuk nyicil mobil aja kuat, untuk nyisihkan 3 juta kurban kalau kita tidak kuat. Yang kedua adalah witir. Witir ini bagi Rasulullah wajib, beliau tiap malam witir. Bagi umatnya sunnah. Saking sunnahnya banyak umat Nabi Muhammad sholat witir ngenteni Ramadan. Ndak Ramadan ndak witir-witiran. Makanya kalau bisa witir ini saya sering sampaikan di sini, witir ini kalau bisa kita lakukan, karena sholat sunnah rutin yang pahalanya paling tinggi itu sholat witir. Jadi tahajud dengan witir lebih tinggi witir, tasbih dengan witir
Witir. Sholat qobliyah subuh dengan witir lebih tinggi witir. Jadi kata ulama, sholat sunnah yang pahalanya paling tinggi itu sholat witir. Makanya saking tingginya pahala sholat witir bagi Rasulullah wajib. Makanya kalau bisa jenengan sholat witir. Pun caranya bagaimana? Sering saya sampaikan, ikut Abu Hurairah, ikut Abu Bakar. Abu Hurairah, Abu Bakar itu witirnya sebelum tidur. Sebelum tidur witir. Karena kalau setelah tidur itu resiko. Kadang tangi, kadang tidak tangi. Tapi kalau sebelum tidur itu insya Allah kita bisa istiqomah. Dibarengkan dengan sholat ba'diyah isya. Ba'diyah isya 2 rakaat. Nambah witir kalau kuat 3 rakaat ya 3 rakaat. Tidak kuat 1 rakaat. Yang penting istiqomah tiap hari witir. Karena paling tinggi adalah witir. Yang ketiga warak'at duha, 2 rakaat sholat duha. Itu bagi Rasulullah wajib, bagi umatnya sunnah. Saking sunnahnya banyak umat Nabi Muhammad itu sholat duha ngenteni ono kajian duha plus sarapan. Kalau tidak itu tidak duha. Tapi menurut Abu Hanifah kurban itu wajib bagi yang mampu. Karena ada hadis Rasulullah mengatakan man wajada sa'atan falam yudhahi fala taqrabanna musallana. Kata Rasulullah, orang yang punya kemampuan tapi tidak berkurban maka tidak boleh dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ini hadis yang dipakai oleh Abu Hanifah yang mengatakan kurban itu wajib bagi yang punya nisab. Nisab itu satu nisab itu sekitar 85 gram emas. Ya, kalau kita hitung 238, jadi harga emas 85 gram G. Satu nisab itu 85 gram emas kali harga emas itu enggak makin 2,8 G, 2.800.000. Yang seneng investasi emas hafal biasa. Apalagi ibu-ibu yang hafal. 2.800.000. Nah, sekitar 238. Jadi kalau ikut Imam Abu Hanifah, orang yang punya aset bergerak, aset bergerak itu maksudnya uang tunai, deposito, saham, investasi, baik emas atau yang lain, pokoknya aset yang bergerak, bukan kayak rumah nggak dihitung, rumah, mobil yang dipakai tidak dihitung, tapi aset bergerak, mulai dari uang tunai, tabungan, deposito, saham, kemudian investasi, itu kalau nilainya total 238 juta ke atas, kalau ikut Imam Abu Hanifah kurban hukumnya wajib, tidak kurban dosa. Ini kalau menurut Imam Abu Hanifah. Jadi orang yang punya investasi uang bergerak segini, mulai dari saham, uang tunai, itu wajib kurban kalau menurut Imam Abu Hanifah. Kalau tidak kurban malah dosa. Ini kalau kita bicara tentang Imam Abu Hanifah. Para jamaah, kurban ini sebenarnya meneladani Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang taat tanpa syarat, patuh tanpa mengeluh. Coba jenengan bayangkan, terutama yang bapak-bapak ini. Jenengan kalau pingin kroso ndak abot kurban, coba jenengan bayangkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu saking pinginnya punya anak, beliau nunggu sampai usia hampir 100 tahun. Jadi beliau tuh nikah puluhan tahun, di usia sampai 95 tahun itu beliau tidak punya anak. Bayangkan orang yang mendambakan seorang anak sekian puluh tahun. Setelah kemudian oleh Allah dianugerahi anak Ismail, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh pisah. Jadi Nabi Ibrahim itu oleh Allah dipisah dengan anaknya Ismail. Setelah dipisah, jadi Nabi Ibrahim itu kan tinggalnya di Palestina. Di Palestina itu ada namanya Al-Khalil. Al-Khalil itu memang karena di situ ada makamnya Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman. Jadi beliau itu tinggalnya di Palestina, anaknya ditaruh di Mekah. Itu kan kalau jangan lihat di peta antara Palestina Mekah itu juga lumayan jauh. Ratusan kilo, dulu udah ada pesawat. Jalan juga masih terjal. Itu beliau dengan anaknya dipisah, anaknya masih bayi. Bayangkan jenengan puluhan tahun mendambakan seorang anak,
kemudian setelah punya anak belum sempat bercengkrama dengan anak, masih bayi, masih disusoni, itu suruh dipindah ke Mekah. Setelah itu ditinggal. Setelah tinggal, kemudian usia dewasa suruh didatangi. Setelah ketemu suruh nyembelih. Coba jangan bayangkan kalau terjadi ke jenengan, ya bapak-bapak. Loh, puluhan tahun tidak punya anak, sekali punya anak dipisah oleh Allah. Setelah sekian tahun kemudian anaknya dewasa suruh datangi. Kan waktu datangi kan seneng-senengi. Itu pun oleh Allah suruh nyembelih. Dan beliau itu punya sifat taat tanpa syarat, patuh tanpa mengeluh. Jadi kalau Allah yang merintahkan, seberat apapun oleh beliau dilakukan. Makanya kalau kita lihat ini, maka kita ngorbankan kambing 3 juta itu harusnya tidak berat dibandingkan pengorbanan Nabi Ibrahim yang sekian puluh tahun tidak punya anak, sekali punya anak dipisah, sekali ketemu suruh nyembelih. Ini tentang kurban. Oke, lanjut. Para jamaah yang saya hormati, ada sering pertanyaan begini, Ustadz, pilih kurban apa akekah? Yang perlu saya sampaikan adalah akekah tidak menjadi syarat sahnya kurban, sebaliknya kurban tidak menjadi syarat tentang sahnya akekah. Jenengan kurban belum akekah sah, jenengan akekah belum kurban juga sah. Tapi kalau ditanya, Ustadz, lebih bagus akekah dulu atau kurban dulu? Maka ada 2 kemungkinan. 1, kalau jenengan punya anak, anak jenengan lahir bukan di bulan Dzulhijjah, jenengan punya anak di bulan Sya'ban, punya anak di bulan Rajab, itu kan dengan Dzulhijjah kan masih jauh. Maka yang paling bagus akekah dulu, karena akekah itu sunnahnya hari ke-7. Jadi kalau nengeri akekah itu begini Pak, akekah itu cara nengerinya, pokoknya jenengan lahirnya kapan, anak jenengan lahirnya kapan, hari ke-7 itu berarti H-1. Saya ulang lagi, hari ke-7 itu berarti H-1. Dan akekah itu sunnahnya hari ke-7, tidak bisa hari ke-14, tidak bisa hari ke-21, pokok kelipatan ke-7. Karena kelipatan ke-7, maka akekah itu yang paling bagus pasti H-1. Jadi kalau mama jangan begini, Ustadz, anak saya 3 tahun, lupa data akekah, belum sempat atau tidak mampu, sekarang saya mampu. Enaknya kalau akekah sekarang, hari apa? Jangan tinggal lihat akte kelahirannya, lahirnya hari apa. Kalau lahirnya hari Jumat, berarti akekahnya Kemis. Paham ya? Kalau lahirnya hari Kamis berarti akekahnya Rabu. Karena akekah itu hari ke-7. Jadi kalau Jumat berarti hari ke-7-nya kan H-1 Kamis. Kalau Kamis berarti H-1-nya Rabu. Paham ya? Pun catatannya lahirnya sebelum maghrib. Kalau lahirnya setelah maghrib, maka hitungannya masuk hari setelahnya. Karena dalam Islam hitungan hari itu dimulai setelah maghrib. Jadi kalau jenengan lahir sekarang Sabtu, lahirnya pagi berarti dihitung lahir Sabtu. Tapi kalau lahirnya jam 7 malam, maka dihitung lahir hari Ahad. Paham ya? Kalau jenengan punya anak kok lahirnya Isya, lahirnya jam 7 malam, lahirnya jam 8 malam, maka berarti kalau itu nanti malam dihitungnya hari Ahad. Maka akekahnya kapan? Sabtu berarti. Paham ya? Pokok eling-eling akekah itu hari ke-7 dan kelipatan ke-7. Cara nengerinya pokok lahirnya kapan? H-1. Oh, ini yang pertama. Jadi kalau jenengan punya anak bulan Sya'ban, bulan Rajab, kalau punya rizki ya akekah dulu, tidak usah kurban. Karena kurban kan masih lama. Paham gak? Masalahnya begini. Kalau lahirnya sekarang mendekati Dzulhijjah. Alhamdulillah. Kalau lahirnya sekarang
atau nanti 10 hari lagi, kan sudah Dzulhijjah. Maka kalau seperti itu pilihannya bagaimana? Ada dua. Satu, kalau jenengan punya uang banyak, dipisah. Kurban dulu, baru akekah. Jadi kalau mama jangan punya anak tanggal 1 Dzulhijjah, itu kan sudah masuk Dzulhijjah. Masuk 1 Dzulhijjah itu ibadah terbaik adalah kurban. Maka kalau jenengan punya anaknya tanggal 1 Dzulhijjah, fokusnya ke kurban. Kecuali punya uang dua, ya kurban ya akekah. Tapi kalau mama punya uangnya cuma 3 juta, maka kalau jenengan pingin akekah sendiri, kurban sendiri, maka yang bagus adalah kurban dulu, akekahnya nanti. Paham ya? Atau bisa ikut pendapat yang mengatakan boleh 1 kambing itu untuk kurban dan akekah. Tapi kalau kalau jenengan punya uang lebih ya jangan, pisah saja. Akekah yo akekah, kurban yo kurban. Tapi kan ada beberapa orang itu punya uang 3 juta itu ngumpul maneng repot. Ustaz, saya punya uang 3 juta hanya beli 1 kambing. Punya uang lagi belum pasti, Ustaz. Wong saya kerjanya ya seperti ini, gawe mangan ya kadang ono kadang enggak. Lah orang yang seperti ini saya anjurkan ikut pendapat ulama yang mengatakan 1 kambing boleh diniati 2. Niat akekah plus niat kurban. Paham nggih? Niat akekah plus niat kurban. Tapi ulangi lagi, kalau uangnya ngepres. Tapi kalau jangan punya uang lebih ya kalau bisa dipisah. Bon, kemarin ada yang tanya ke saya, Ustadz, laki-laki itu kan 2. Loh kalau anak saya laki-laki, kalau beli 1 kambing apa bisa kurban plus akekah? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena akekah itu ada minimal sempurna, ada sempurna. Kalau akekah sempurna tidak ada batasnya. Jenengan punya anak laki-laki 1, akekahnya 100 kambing, boleh enggak? Boleh. 1000 kambing boleh, sempurna, tidak ada batas. Tapi kalau bicara akekah minimal itu 1 kambing meskipun laki-laki. Tapi kalau bicara minimal sempurna, jadi ada minimal sempurna, ada sempurna. Sempurna tidak ada batas. Minimal laki-laki sama perempuan sama-sama 1. Tapi kalau jangan bicara minimal sempurna, maka minimal sempurna itu kalau laki-laki 2. Jadi yang laki-laki 2 itu minimal sempurna, bukan minimal kurban. Apa dalilnya? Rasulullah itu pernah mengakekahi Hasan Husain dengan 2 kambing. Saya ulang lagi, Rasulullah pernah mengakekahi Hasan Husain dengan 2 kambing. Pertanyaan saya, Hasan Husain laki-laki apa perempuan? Laki-laki. 1 orang atau 2 orang? 2 orang. Pertanyaan saya, harusnya akekah berapa? 4 kan? Tapi Rasul mengakekahi berapa? 2. Inilah dalil kata ulama, akekah itu minimal 1 meskipun laki-laki. Tapi kalau pingin minimal sempurna berapa? 2. Jadi kalau jenengan ikut ini, maka kalau jenengan punya anak meskipun anak jenengan laki-laki, beli kambing 1, diniati akekah plus diniati kurban. Boleh apa enggak? Boleh, karena laki-laki minimal 1. Itu oke? Tapi saya anjurkan kalau punya uang lebih, mending ya dipisah, akekah ya sendiri, kurban sendiri. Karena kan perlakuannya agak beda. Kalau kurban itu kan dibagikan mentah. Tapi kalau akekah itu kan dibagikan matang. Nah perlakuannya beda. Makanya kalau jenengan pingin yang sempurna ya dipisah, akekah sendiri, ngundang tetangga, makan bareng. Tapi kalau jenengan nanti punya uang lagi, jenengan kurban dibagikan mentah. Ngerti nggih? Pun. Pilih kurban atau sedekah? Kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka yang lebih bagus kurban. Ustadz, saya punya uang 3 juta.
enakan sedekah ke masjid atau kurban? Kalau sudah masuk Dzulhijjah lebih bagus kurban. Kalau punya uang 100 juta, Ustadz saya punya uang 100 juta, lebih bagus kurban atau sedekah? Pilihannya apa? Dua-duanya. Kenapa kok dua-duanya? Duit kan 100 juta, kurban kan 3 juta oleh, selikur juta kan ya oleh. Jadi kalau uangnya 100 juta ya kurban ya sedekah. 21 juta beli kambing cukup, sisanya untuk sedekah. Tapi kalau uangnya cuma 3 juta, pilihannya ya milih kurban. Paham ya? Pahala. Bahkan di kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dikatakan orang memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu nilainya bisa ratusan juta. Bilal itu pernah saya hitung sekitar 600-700 jutaan. Itu pun memerdekakan budak dengan kurban, kata ulama masih lebih tinggi nyembelih kurban kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah. Pokok ibadah paling tinggi kalau sudah masuk Dzulhijjah apa? Kurban. Paham nggih? Lanjut. Syarat wajib kurban Islam. Non muslim boleh enggak kalau umpama ngasih hewan? Boleh, tapi bukan kurban. Maka kalau panitia ada non muslim kok ngasih 1 sapi, ngasih 1 kambing, jangan ditolak. Tapi itu statusnya bukan kurban. Paham nggih? Syarat hewan kurban ternak, tidak boleh hewan liar. Kemudian usia mencapai minimal, selamat dari cacat, milik sendiri. Kalau ngurbankan hewannya tetangga, akad tunggali, jadi harus milik sendiri. Lanjut, hewan yang bisa dijadikan kurban. Imam Nawawi bahkan mengatakan ijma yang boleh cuma 3: unta, sapi, kambing dengan berbagai macam spesiesnya. Jadi unta itu ada yang punuk 1, ada yang punuk 2. Sapi, ada lembu, ada kerbau. Banteng masuk enggak? Masuk, asalkan 1 jinak diternak. Kalau mau ada peternakan banteng kok jinak-jinak, itu boleh untuk kurban karena masuk kategori sapi. Kemudian kambing dengan berbagai spesiesnya, ada kambing jibas, ada kambing etawa, ada kambing macam-macam, itu boleh untuk jadi kurban. Yang kedua, tapi ada satu pendapat, yaitu pendapatnya Abdullah bin Abbas, dan ini digunakan oleh Ibnu Hazm yang mengatakan boleh kurban pakai segala hewan yang halal dimakan. Jadi kalau ikut pendapat ini, kurban dengan kijang itu boleh. Kalau ikut pendapat pertama tidak boleh, hanya 3 tadi. Kurban dengan kuda boleh, kurban dengan gajah. Ada pendapat ulama mengatakan gajah itu halal dimakan asalkan disembelih. Maka kalau ikut pendapat ulama yang mengatakan gajah itu halal dimakan, berarti kurban dengan gajah boleh enggak? Boleh kalau ikut pendapat ini. Tapi jangan dipakai, pokoknya jangan dipakai ini. Termasuk dengan ayam. Tapi saya ulangi lagi, jangan dipraktekkan seakan panitia. Saya takutnya setelah pengajian bawa PT kafe. Jangan dipraktekkan. Tapi pendapat ini mbah kita, kakek kita, orang tua kita dulu praktek. Kenapa? Orang tua dulu meskipun tidak punya uang, nek duwe anak pasti selamatan minimal belai PT. Dan itu ikut pendapat Abdullah bin Abbas yang mengatakan kurban dan akikah itu boleh pakai hewan apapun yang bisa dimakan. Makanya orang tua dulu itu sak kuat-kuatnya itu wedhus, pokok duwe anak pasti selamatan, belai PT ngundang tonggo atau belai PT dijadikan sebagai makanan dibagikan ke tetangga. Paham nggih? Tapi untuk sekarang wis aja dipraktek nong duwe akeh lagi. Jangan pakai yang ini. Tapi begini, umpama jenengan, makanya kalau bisa nanti Idul Adha jenengan duit dari duit, kalau bisa nyembelih. Meskipun nyembelih PT. Paham nggih? Cuma kalau jenengan nyembelih PT, kalau pingin diniati kurban harus
dibagikan mentah. Kalau jenengan nyembelih pitik gawe opo dipangan dhewe iku jenenge sarapan, bukan kurban. Jadi kalau jenengan pingin kurban ya nyembelih pitik dibagikan mentah. Makanya ini ditengeri, mek ono tonggone ngateri pitik mentah, berarti itu kurban. Tapi mek nganteri pitik wis mateng berarti selamatan untuk kurban. Pokoknya jenengan delok-delok ae. Nek tanggane nganteri pitik, bebek, kok dikei mentah, oh berarti niat kurban iki. Kan nggih, Pun. Nah, kalau bisa janganlah ini duwe akeh, jangan pakai yang ini. Tapi kalau umpama terpaksa ya enggak apa-apa, pokok bisa nyembelih pada waktu Idul Adha. Oh, lanjut. Usia minimal kurban. Usia minimal kurban kalau domba. Domba itu berarti hewan jibas nggih. Kalau kata orang Jawa itu kambing jibas. Usia minimalnya 1 tahun masuk 2 tahun. Dari mana tahu ya? Jenengan tanya ke penjualnya, karena kan kambing nggak punya KTP, nggak punya akta kelahiran. Ya jangan tanya ke penjualnya. 1 tahun masuk 2 tahun atau powel. Jadi pilihannya 2. Kalau jenengan punya kambing, kambingnya umurnya masih 10 bulan, tapi sudah powel, maka bisa jadi kurban meskipun kurang 1 tahun. Atau dia sudah 1 tahun masuk 2 tahun, tapi giginya masih utuh, tidak ada yang powel, maka bisa jadi kurban. Itu sama dengan ukuran balik. Orang balik itu bisa pakai haid, bisa pakai mimpi basah, bisa pakai usia. Kalau usia 15 tahun. Tapi kalau ada perempuan 10 tahun wis haid, berarti sudah balik. Ada laki-laki sudah mimpi basah, meskipun umurnya 11 tahun maka dia sudah balik. Sama dengan itu domba. Jadi domba itu poel atau 1 tahun, salah satunya. Paham nggih? Makanya kalau ada santunan anak yatim, saya selalu pesen kalau bisa santunan anak yatim itu ditambah. Karena begini, balik itu batas orang dikatakan yatim. Anak yatim itu masih yatim, syaratnya 1, belum balik. Kalau sudah balik itu sudah bukan yatim. Kalau sudah balik masih yatim, saya sama jenengan banyak yang yatim ini. Iya apa enggak? Malah yatim piatu kan? Pertanyaannya, boleh enggak jenengan dapat santunan anak yatim? Kan enggak oleh, kenapa? Wis balik. Jadi yatim itu kategorinya sebelum balik. Anak SD sekarang itu banyak kelas 5, kelas 6 itu sudah haid. Anak SD itu kadang-kadang kelas 5, 6 itu sudah haid. Berarti dia sudah balik. Lah kalau jenengan mengadakan santunan anak yatim, yang diundang kan kadang-kadang anak SMP. Kadang-kadang saya pernah melihat santunan anak yatim itu yang diundang anak SMA. Itu sudah bukan yatim. Makanya saya sering ngomong kalau mengadakan santunan anak yatim, kata-katanya ditambah santunan anak yatim dan du'afa. Kata du'afa ini penting. Karena prakteknya nanti yang diundang sudah bukan yatim. Kalau nanti yang diundang bukan yatim, jenengan hanya mengatakan santunan anak yatim, jenengan salah. Karena orang itu niat yang ngasih anak yatim, oleh jenengan dikasihkan bukan anak yatim. Makanya pentingnya kata du'afa itu di situ. Supaya nanti kalau yang diundang anak SMP wis balik, anak SMA wis balik, dia tetap dapat hak atas nama du'afanya, bukan atas nama yatimnya. Paham nggih? Kambing etawa itu usia minimal 2 tahun masuk 3. Pendapat kuat nggih. Meskipun ada satu pendapat yang mengatakan kambing etawa itu usia 1 tahun boleh, tapi kalau saya lebih enak 2 tahun. Karena kalau kambing gibas, kambing kacang nggih. Kambing kacang itu kalau 1 tahun masih kecil. Beda dengan kambing jibas. Kambing jibas itu 1 tahun harus gede. Tapi kalau kambing kacang itu 1 tahun masih kecil. Makanya pendapat kuat kambing kacang kalau kata orang Jawa, kambing etawa itu usia minimal 2 tahun.
Sapi juga sama, usia minimal 2 tahun masuk 3 tahun. Kemudian unta usia 5 tahun masuk 6 tahun. Bun, ini tentang usia hewan kurban. Nah, terakhir nanti hewan cacat secara detail kita bahas di pertemuan selanjutnya. Cacat itu begini, Pak. Kapan dihitung cacat? Ada 2. 1, kalau kurban sunnah belum ditentukan, maka hitungan cacat itu ketika disembelih. Tapi kalau sudah ditentukan, maka hitungan cacat sebelum ditentukan. Contoh begini, ini kambing, saya beli kambing. Setelah saya beli kambing, saya niati kambing yang saya beli ini untuk kurban. Kemudian saya ngomong, ini kambing saya jadikan kurban. Saya sudah beli kambing. Ketika setelah beli kambing atau sapi, saya ngomong, ini saya jadikan hewan kurban. Maka ini sudah jadi kurban. Karena sudah jadi kurban, konsekuensi pertama adalah tidak boleh dijual. Jadi kalau jangan sudah beli kambing, sudah ngomong ini saya jadikan kurban, umpomo jenengan tidak duit, tidak boleh dijual karena sudah bukan punya jenengan ini. Dengan saya mengatakan ini saya jadikan kurban, maka sapi kambing ini sudah bukan pemiliknya saya. Ini sudah menjadi milik kurban. Maka konsekuensi pertama, tidak boleh dijual. Termasuk tidak boleh diganti. Saya ngomong, ini saya jadikan kurban. Umpama ini saya jual, saya ganti dengan kambing yang lain, tidak boleh. Karena sudah bukan milik saya. Konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua, kalau umpama saya sudah ngomong, ini saya jadikan kurban. Waktu saya jadikan kurban, selamat, yo seger, yo lemu, tidak cacat. Setelah saya ngomong ini saya jadikan kurban, dapat 2 hari, kok kemudian onok tikus, sekele dicokot sampai gerowak, maka hewan ini tetap jadi kurban, sah jadi kurban dan dapat pahala kurban, tetap wajib disembelih pada waktu hari kurban. Paham nggih? Kenapa? Meskipun cacat, karena dia sudah jadi hewan kurban. Beda dengan begini, saya beli hewan kurban, saya niat jadi kurban, tapi saya tidak ngomong ini saya jadikan hewan kurban. Maka kalau yang seperti ini, umpama H-1 sapinya pincang, maka ini tidak bisa jadi kurban. Paham bedanya? Kalau saya beli hewan kurban, saya niat kurban, aku niat kata kurban, tapi tidak ngomong ini hewan kurban. Maka kalau nanti sebelum disembelih cacat, tidak bisa jadi kurban. Beda dengan saya beli hewan kurban, kemudian saya ngomong ini hewan kurban, ini saya jadikan hewan kurban, saya niati kurban, maka ini sudah jadi hewan kurban. Karena sudah jadi hewan kurban, andaikan nanti cacat, tetap wajib disembelih pada waktu hari kurban. Paham ya? Kasus kedua, saya beli hewan kurban, ini saya jadikan hewan kurban, saya sudah ngomong ini saya jadikan hewan kurban, kemudian dapat 3 hari mati. Kalau bukan karena saya teledor, maka saya tidak wajib ganti. Saya ulang lagi, kalau sebelum disembelih mati, kalau itu bukan karena keteledoran saya, tidak wajib ganti. Tapi kalau karena teledor, saya wajib ganti. Paham nggih? Kasus ketiga, saya sudah menjadikan hewan ini kurban. Ternyata sudah saya taruh di kandang. Yo wis tak iket, kandangnya yo tak tutup, tapi malingi pinter. Akhirnya sebelum kurban dicolong, maka saya tidak wajib ganti karena tidak teledor. Paham nggih? Jadi hitungan cacat itu kalau ditentukan, maka sebelum ditentukan. Tapi kalau tidak ditentukan,
hitungannya sebelum disembelih. Bon, kasusnya begini. Biasanya kalau di Surabaya itu kan beli sapinya kan di luar kota. Ada yang di Madura, ada yang di Malang, ada lagi yang di mana? Jokerto nggih. Budi? Jombang nggih. Tuban, ada yang di Jombang, tebih-tebih nggih. Nah, itu kan baru beli. Kan belum ditentukan. Baru beli belum ditentukan. Maka kalau belum ditentukan, ketika dibawa ke Surabaya, diturunkan dari truk, yang nurunkan terlalu keras, pincang, maka sudah tidak bisa jadi kurban. Kecuali begini, waktu beli ditentukan, sapi ini punya bapak ini, kan 7. Telepon, Pak, sudah tak beli. Jangan tentukan nggih, wakil ke saya, sapi ini jadi hewan kurban. Maka kalau umpama 7 orang ini sudah mengatakan ya, yang sampean beli tak wakilkan, tak jadikan kurban, maka itu sudah jadi kurban. Jadi umpomo dibawa ke Surabaya, diturunkan pincang, tetap saja jadi kurban. Paham ya? Tapi kalau yang umpama panitia wis sing penting tuku, belum ada kata-kata dijadikan kurban, dibawa ke Surabaya kok pincang, sudah tidak bisa jadi kurban. Ini bedanya. Paham ya? Saya kira cukup, nanti kita akan bahas tentang cacat di pertemuan selanjutnya. Cacat itu juga banyak, nanti ada cacat ringan, ada cacat berat. Kalau yang ringan itu sah untuk kurban, kalau yang berat tidak sah. Nah, nanti bagaimana yang cacat ringan sama yang cacat berat nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang mau tanyakan, saya persilakan. Nggih, monggo. Oke. Jadi kalau mau beli hewan kurban itu transaksinya yang nanti kalau sudah datang. Itu nanti pembahasannya dalam bab fikih itu ada namanya bai'ul ghaibah. Bai'ul ghaibah itu jual beli barang yang belum pernah dilihat tapi barangnya sifatnya jelas. Itu ulama berbeda pendapat. Syafi'i tidak sah. Tapi kalau Hanafi sah. Contoh bai'ul ghaibah itu bukan hanya sapi. Kalau jenengan beli via marketplace, jangan beli apapun di Shopee, itu kan pernah lihat jenengan? Tidak pernah lihat kan, cuma gambar. Itu kalau Syafi'i tidak sah. Tapi kalau Hanafi sah. Nah, tapi nanti kalau Hanafi itu ada namanya khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah itu begini, kalau barangnya datang kita punya pilihan antara melanjutkan atau menggagalkan. Makanya biasanya kalau di Shopee itu ada namanya unboxing. Itu kan dalam rangka untuk khiyar ru'yah. Kalau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada, bisa dikembalikan. Itu kalau fikih namanya khiyar ru'yah. Jadi sebenarnya jual belinya sah kalau ikut mazhab Hanafi, karena video itu termasuk sifat yang jelas. Oh, ada lagi? Cekap, tinggal praktek kurbannya. Monggo. Oke. Satu kambing atas nama satu keluarga. Insya Allah di pertemuan selanjutnya lebih detail. Begini Pak. Ulama sepakat sapi itu maksimal 7, unta maksimal 7. Itu maksimal. Jadi umpama sapi 2 orang boleh enggak? Boleh. Tapi maksimal 7. Kambing itu tidak bisa untuk patungan. Jadi kambing hanya khusus untuk 1 orang. Cuma ada hadis begini. Rasulullah itu pernah nyembelih kurban dan beliau berdoa, Allahumma taqabbal. Ya Allah, terimalah ini kurbannya Muhammad, keluarganya Muhammad, umatnya Muhammad. Nah, hadis ini ulama memahaminya 2. Kalau mazhab Syafi'i kembali ke asal, kambing itu 1. Hadis ini kata mazhab Syafi'i menunjukkan kalau ada yang kurban 1 keluarga, maka yang lain gugur, tidak sunnah.
Dalilnya apa? Karena Rasulullah SAW itu ketika kurban, kadang-kadang bukan cuma beliau, istri-istrinya juga kurban. Itu kan menunjukkan satu keluarga kan kurbannya tidak satu. Karena beliau pernah nyembelihkan kurban untuk istrinya. Bahkan Fatimah pernah oleh Rasulullah SAW kurban sendiri. Berarti kalau umpama punya anggota keluarga 5, itu yang benar adalah semuanya kurban. Paham ya? Cuma kurban itu sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu begini, seperti fardu kifayah itu contohnya apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah, satu kampung itu yang bagus sholat semua atau cukup satu? Sholat semua. Cuma kalau andaikan ada satu yang sholat, yang lain tidak dosa. Itu sunnah kifayah. Jadi aslinya kalau jangan punya anggota keluarga 5, yang kurban 5 atau 1? 5. Cuma andaikan ada yang kurban 1, maka yang 4 gugur. Paham nggih? Maka kata ulama, maksud hadis itu adalah kalau satu orang yang kurban satu keluarga, yang lain gugur. Makanya kalau mazhab Syafi'i, kurban itu tetap harus atas nama satu orang, tidak boleh atas nama keluarga. Meskipun yang kurban boleh diniati pahalanya untuk satu keluarga. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu harus per orang. Sekarang kurban atas nama bapak mene ibu mene anak yang pertama, menenya lagi anak yang kedua. Gitu. Kalau nggak bisa beli semuanya. Paham nggih? Ini yang dipakai oleh teman-teman NU. Teman-teman NU biasanya gitu. Kalau jangan lihat kurbannya orang NU itu besok atas nama ayahnya, besok atas nama ibunya, besok atas nama anak pertama, kedua, ketiga. Nanti selesai gilir lagi. Paham nggih? Aslinya kalau punya uang enggak usah atas nama satu-satu ya, semuanya kurban. Yang kedua, ini pendapat diantaranya pendapatnya ulama agak terakhir. Diantaranya Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekh Mubarak Furi, yang beliau mengatakan kurban itu satu kambing boleh diatasnamakan keluarga. Kalau ikut yang pertama itu kan atas nama per orang, tapi kalau yang kedua itu atas nama keluarga. Jadi contoh Pak Ahmad itu anggota keluarganya 5, tapi kalau ikut yang kedua cukup kurban keluarga Pak Ahmad. Tahun depannya lagi kurban keluarga Pak Ahmad. Ini biasanya kalau tidak salah dipakai oleh teman-teman Muhammadiyah dan teman-teman Salafi. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Yang tidak benar itu duwe akeh tidak melok kurban. Itu pasti tidak benar. Mau yang pertama yang benar, yang kedua benar. Oke? Ya terserah jenengan. Kalau saya ikut Syafi'i. Ya, kalau saya itu biasanya kurban di atas nama individu, meskipun nanti saya niati pahalanya untuk semua. Gitu ya? Saya kira cukup. Semoga menjadi ilmu manfaat barokah. Semoga kita dijadikan orang yang istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة